Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menerangkan tentang peran larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Let's check it out. Tapi sebelumnya teman-teman itu udah tahu belum sih apa itu larutan penyangga? Jadi, larutan penyangga adalah larutan untuk mempertahankan dan menjaga keseimbangan asam atau pH. Nah, sebelum masuk ke inti materi, di sini ada jenis-jenis larutan penyangga. Secara umum, larutan penyangga terdiri dari dua jenis, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Adapun peran larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu mengontrol pH pada sampo. Nah, siapa nih yang punya kebiasaan tiap hari harus keramas? Ternyata larutan penyangga juga ada dalam sampo loh. Penggunaan larutan penyangga pada sampo diperlukan untuk menjaga pH sampo. Jadi rentang pH pada rambut manusia adalah sekitar 4,6 sampai 6,0. Nah, sementara rambut manusia itu tersusun dari protein yang terdiri dari hidrogen dan disulfida. Jadi kalau sampo yang kita pakai pH-nya lebih dari itu, rambut kita bisa rusak dan rontok. Kedua, mengontrol pH darah manusia. Darah merupakan zat transportasi yang ada pada tubuh. Nah, pastinya darah mempunyai peran yang penting dalam sistem metabolisme, apalagi untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Maka dari itu, pH dalam darah harus ada pada jumlah tertentu, yaitu sekitar 7,4. Untuk mengontrol pH tersebut, dalam darah terdapat 3 larutan penyangga, yaitu larutan penyangga karbonat, larutan penyangga hemoglobin, dan larutan penyangga fosfat. Masing-masing larutan penyangga memiliki peran yang penting. Larutan penyangga karbonat dan larutan penyangga fosfat berfungsi untuk mengontrol dan mengatur pH darah agar tetap stabil. Larutan penyangga hemoglobin berperan dalam proses pengikatan oksigen oleh darah. Ketiga, mengontrol pH pada tanaman. Di rumah kalian pasti dong ada tanaman. Nah, salah satu fungsi atau manfaat larutan penyangga pada tanaman adalah untuk melindungi tanaman dari perubahan pH yang mungkin terjadi akibat penambahan pupuk dan zat kimia lainnya. Keempat, mengawetkan minuman dan makanan kaleng. Makanan dan minuman kaleng dapat bertahan lebih lama. Hal itu karena terdapat bahan pengawet di dalamnya. Bahan pengawet tersebut berasal dari larutan penyangga seperti asam sitrat dan natrium sitrat. Keduanya berada di dalam makanan kaleng untuk menjaga produk agar tidak rusak oleh bakteri. Kelima, menetralkan pH limbah industri. Limbah industri memberikan dampak yang sangat buruk untuk lingkungan. Ternyata, larutan penyangga dapat membantu pengolahan limbah industri. Kegunaan dari larutan penyangga pada hal ini adalah mengatur pH pada pengolahan limbah. pH limbah akan larutan penyangga diatur sedemikian rupa agar tidak menghasilkan dampak negatif untuk lingkungan. Keenam, mengontrol pH zat aktif pada obat. Kalian juga bisa menemukan manfaat larutan penyangga pada obat-obatan loh. Larutan penyangga akan membantu menjaga suasana sehingga sesuai dengan kondisi yang zat aktif perlukan. Salah satu contohnya adalah obat tetes mata. Di dalam obat tetes mata terdapat larutan penyangga bernama asam borat yang mampu mempertahankan pH sesuai dengan pH air mata. Gimana nih? Ternyata banyak banget ya fungsi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin penjelasannya cukup sampai di sini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.